Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Susistiawati, NIM 2021 0960111942. Di sini saya akan meringkas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI, di mana makalah ini yang berjudulkan keutamaan Tahsinul Qiraah. Baik, jadi ada beberapa keutamaan tentang tahsinul qiraah, di mana tahsinul qiraah ini atau peningkatan kualitas membaca Al-Quran memiliki beberapa keutamaan yang sangat penting bagi setiap orang muslim atau seorang muslim, baik dari segi spiritual maupun kehidupan sehari-hari, yaitu ada beberapa keutamaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, mendapatkan pahala yang lebih besar. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memperkuat hati dan iman, dan juga menjaga kemurnian Al-Quran. Dan yang terakhir, dapat menguatkan hafalan. Dengan memahami keutamaan ini, seorang muslim diharapkan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas bacaannya melalui tahsinul qiraah. Selanjutnya ada keutamaan tahsinul qiraah dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa keutamaan tahsinul qiraah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, perintah membaca dengan tartil. Yang kedua itu Al-Quran sebagai kitab yang mudah dibaca dan juga dipahami. Yang ketiga, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menjadi sumber hidayah dan penyembuh. Dan yang terakhir, pahalanya itu berlipat ganda. Jadi secara keseluruhan ini tahsinul qiraah adalah cara untuk mengimplementasikan perintah Al-Quran agar dibaca dengan benar dan tartil. Ini memastikan bahwa kita membaca firman Allah itu sesuai dengan kehendaknya, dan juga memperoleh manfaat yang spiritual dan menghindari kesalahan yang bisa mengubah makna pada ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya itu ada pada keutamaan tahsinul qiraah di dalam hadis. Jadi di sini keutamaannya itu yang pertama tidak jauh berbeda dengan keutamaan yang lain, yaitu membaca dengan benar dan mahir. Al-Quran itu sebagai syafaat. Yang ketiga, derajat yang tinggi bagi ahli Al-Quran. Yang keempat itu mendapat kedudukan yang tinggi juga di surga. Dan yang terakhir sebagai hiasan bagi hati. Jadi dari beberapa hadis tersebut maka dapat dijelaskan bahwasana tahsinul qiraah ini sangat dianjurkan untuk mendapatkan berbagai keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memperbaiki bacaan membaca Al-Quran, seorang muslim tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan kita Allah, tetapi juga meraih pahala, syafaat, dan juga kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu ada keutamaan tahsinul qiraah menurut para sahabat. Bahwasanya beberapa pandangan dan juga kisah mengenai keutamaan tahsinul qiraah itu menurut para sahabat. Yang pertama, menurut Utsman bin Affan, di mana sebagai sangat menekankan pentingnya membersihkan hati melalui pembacaan Al-Quran yang benar. Dengan tahsinul qiraah, hati menjadi lebih tenang dan juga semakin dekat dengan Allah. Selanjutnya, dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, di mana membaca Al-Quran itu dengan benar bukan hanya memberikan manfaat pribadi, tetapi juga manfaat bagi keluarga. Dan selanjutnya, menurut sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu salah satu sahabat yang sangat teliti dalam membaca Al-Quran yang sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mencontohkan pentingnya memperbaiki bacaan Al-Quran agar indah dan juga benar. Dan yang terakhir itu menurut Zaid bin Sabit mencontohkan bahwa tahsinul qiraah itu sangat penting dalam menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Selanjutnya keutamaan tahsinul qiraah itu menurut para ulama. Jadi ada beberapa keutamaan. Yang pertama itu menurut Imam Nawawi, di mana membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar merupakan adab yang wajib diperhatikan.
Selanjutnya yaitu menurut Ibnu Jazari, di mana beliau menjelaskan bahwa tajwid adalah bagian dari cara Al-Quran diturunkan sehingga membaca dengan tahsinul qiraah atau memperbaiki bacaan adalah suatu kewajiban. Selanjutnya yaitu menurut ulama Imam Al-Ghazali, di mana tahsinul qiraah ini bukan hanya tentang terkait membaca tetapi juga tentang membangun koneksi spiritual yang lebih dalam dengan Al-Quran. Selanjutnya itu menurut Syekh bin Baiz, di mana tahsinul qiraah itu suatu cara untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya itu juga menurut Syekh Utsmain, yaitu yang menekankan bahwasanya tahsinul qiraah tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah tetapi juga meningkatkan pahala. Selanjutnya yang terakhir menurut Ibnu Qayyim, bahwasanya tahsinul qiraah ini membawa dampak positif, yaitu tidak hanya pada pahala tetapi juga pada kondisi spiritual seseorang tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan tadi bahwasanya banyak sekali keutamaan tahsinul qiraah, namun yang sangat penting bagi seorang muslim baik yang terkandung dalam Al-Quran, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta menurut pandangan atau pendapat para sahabat dan juga para ulama. Yang dimana dalam Al-Quran meskipun istilah tahsinul qiraah secara eksplisit tidak disebutkan, banyak yang menegaskan